Oke kawan, untuk kali ini adalah awal permulaan kita mencoba untuk membacakan cerita yang jumlahnya 1001 tentang kopi. Jadi bagaimanakah nanti kopi ini bisa menjadi manfaat terhadap semua, yang manfaatnya ini insyaallah kurang lebih adalah 1001 manfaat. Oke, untuk yang pertama langsung saja kita mulai. Di tengah hiruk pikuk suatu kota, sebut saja ada seorang perempuan yang bernama Yaiza, seorang desainer grafis lepas yang ambisius, selalu mencari cara untuk memaksimalkan setiap detiknya. Produktivitas adalah kunci baginya, dan di antara banyak senjata rahasianya, secangkir kopi adalah yang paling setia. Bagi Yaiza, kopi bukan sekadar minuman, melainkan ramuan ajaib yang menyuntikkan semangat dan fokus ke dalam hatinya. Pagi itu, Yaiza terbangun dengan daftar tugas yang menggunung, proses logo baru untuk sebuah startup, revisi desain website, dan materi presentasi untuk klien besar sudah menunggunya. Ia tersenyum tipis, lalu menuju dapur. Aroma kopi yang baru diseduh segera memenuhi ruangan, dan Yaiza tahu ritualnya akan dimulai. Tegukan yang pertama, seperti alarm lembut yang membangunkan seluruh inderanya. Kafein mulai bekerja, mengusir kabut tidur. Yaiza merasa lebih waspada dan fokus, siap menghadapi tantangan hari itu. Ia duduk di depan layar, siap memecah brief klien. Saat Yaiza mulai merancang sketsa awal, senyum tipis terukir di wajahnya. Kopi selalu berhasil memperbaiki moodnya. Energi positif yang ditimbulkan oleh kafein membantunya mendekati setiap tugas dengan optimisme, bukan dengan beban. Dalam perjalanan mendesain, Yaiza sering menghadapi blokir ide. Namun dengan kopi, ia merasa fungsi kognitivitasnya meningkat. Waktu berlalu, dan Kania sudah menyelesaikan draft pertama logo. Ia merasa lapar, tetapi sebelum itu ia mengisi ulang cangkirnya. Saat melewati tengah hari, di mana biasanya rasa lelah mulai menyerang, Yaiza merasakan penundaan rasa lelah. Kopi memberinya dorongan energi yang stabil, memungkinkannya untuk terus bekerja tanpa merasa down. Ia bisa melanjutkan pekerjaannya dengan semangat yang sama seperti di pagi hari. Sore harinya, Yaiza harus meninjau ulang brief klien yang detail dan memastikan semua poin terpenuhi. Ia menyadari bahwa daya ingatnya meningkat. Ia bisa mengingat detail-detail kecil dari brief dengan jelas, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Setelah makan siang, Kania menghadapi bagian tersulit dari harinya, revisi desain website yang membutuhkan perhatian mendetail. Kopi membantunya meningkatkan konsentrasi pada tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian tinggi. Ia bisa duduk berjam-jam, menyesuaikan setiap pixel tanpa merasa terganggu, sebuah hal yang krusial dalam pekerjaannya. Saat bekerja dengan software desain yang kompleks, kecepatan adalah segalanya. Yaiza menyadari bahwa waktu reaksinya lebih cepat sebelum minum kopi. Klik yang presisi dan track yang mulus membantunya bekerja lebih efisien.
Menjelang sore, Kania mulai mempersiapkan materi presentasi. Meskipun pekerjaannya tidak terlalu mengandalkan fisik, ia sering harus bolak-balik mengambil file dan mencetak dokumen. Kopi memberinya sedikit peningkatan kerja fisik ringan, membuatnya tidak mudah pegal atau lelah saat bergerak. Yaizah juga tahu bahwa di balik semua manfaat kafein, kopi juga merupakan sumber antioksidan yang baik. Ini membuatnya merasa lebih sehat secara keseluruhan, menambah keyakinannya bahwa kopi adalah bagian dari gaya hidup produktif yang seimbang. Terakhir, dan ini adalah bonus yang selalu diingat oleh Yaizah, adalah bahwa kopi dapat membantu menurunkan resiko beberapa penyakit jangka panjang. Ia memberinya ketenangan pikiran, mengetahui bahwa kebiasaan produktifnya juga mendukung kesehatannya. Ketika matahari mulai terbenam, Kania bersandar di kursinya, memandangi layar komputer yang menampilkan desain website yang hampir sempurna. Ia merasa puas. Produktivitasnya hari ini luar biasa, dan ia tahu secangkir kopi di pagi hari adalah salah satu alasannya. Yaizah tersenyum. Besok ia akan kembali menyeduh kopi, siap menaklukkan tantangan baru dengan semangat dan fokus yang optimal. Gimana? Menarik nggak ceritanya? Kalau kalian anggap cerita ini adalah sebuah kisah yang menarik dan dapat menjadi inspirasi bagi kalian, silakan subscribe dan like channel ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang ingin kita bahas untuk selanjutnya, dan semoga hari-harimu selalu diberi kebahagiaan. Video ini mulai awal dirilis pada tanggal 12 bulan Juni 2025, bertepatan dengan hari Kamis yang ketiga di bulan Jawa atau tanggal Jawa, yaitu ketepatan dengan Kamis Kliwon malam Jumat Legi. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.